sekitar pos 2 kalau nggak salah ya Kak, ada orang di jalur di pinggir lagi rebahan. Memang di situ gue lihat dia udah nggak sadar sama sekali, udah diganti baju, udah pakai blanket dan udah pakai sleeping bag. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama gue Sumaradi Wijaya atau biasa dipanggil Umang pada segmen berbagi pengalaman. Nah, pada video kali ini gue kedatangan narasumber yaitu Dini. Dini ini memang suka naik gunung, Din ya? Iya, suka Naik gunung. Nah, jadi kita akan kulik pengalamannya Dini ketika mendaki Gunung Merbabu. Iya, betul. Via Selo. Gimana kisah Dini? Nantikan setelah yang satu ini. Halo, gue Dini. Gue bakal cerita tentang perjalanan gue ke Merbabu via Selo. Pasti pada nggak asing lah sama Selo. Waktu itu gue ke Selo Merbabu lewat Selo itu diajak temen sih, kayak naik bareng lah istilahnya. Emang ada beberapa di satu naik bareng ini, emang beberapa kenal gitu loh. Habis itu gue berangkat dari rumah itu sekitar tahun 2017 ya. Bulan-bulan April yang lagi cuaca hujan, gerimis gitu ya. Sabannya juga hijau ya kan. Gue berangkat dari sini tuh malam. Sebenarnya memang tikumnya itu malam, jam 10-an Kak. Jam 10-an. Tapi lucunya gue juga merasa nggak enak ya sama temen-temen trip gue itu, karena mereka nunggu gue karena gue ada trouble di KRL saat menuju ke Tikum di Jakarta Timur. Waktu itu trouble karena kebakaran kali. Kebakarannya KRL atau? Kebakaran stasiunnya. Stasiunnya kebakaran, akhirnya gue pusing sama teman gue berdua yang berangkat dari sini mau naik apa, karena bis udah nggak ada. Kayak waktu itu gue sempat emang ke terminal itu nggak ada. Akhirnya gue naik ojek online berdua sama temen gue. Kira-kira itu temen-temen trip sih pada nunggu hampir 3 jaman ya. 3 jaman lumayan lah kan, nunggu gue 3 jam karena mungkin itu kepotong juga kan rencana dia naik. Nah, gue nyampe sana sore. Setelah itu gue langsung packing, langsung ngurusin maksi. Habis itu langsung trekking, lanjut naik. Aman sih dari pos 1 sampai pos 2 ya, jalan biasa, masih satu rombongan, masih satu tim, masih bareng. Nah, jadi pas di sekitar pos 2 kalau nggak salah ya Kak, itu gue nemuin, sebenarnya teman gue dulu nih yang lihat ada orang di jalur di pinggir lagi rebahan. Ternyata dia hipo, terus dia langsung nyeletuk gitu, Din lo kan PMI, coba dong tolongin nih, udah nggak sadar. Memang di situ gue lihat dia udah nggak sadar sama sekali. Gue tanya pun emang nggak ada jawaban sama sekali. Akhirnya ya gue sadar, gue dari PMI, gue relawan PMI Kota Tangerang kan. Dengan ilmu gue yang seadanya yang gue dapet dari PMI, gue terapin saat gue nemuin orang hipo ini. Setelah itu sampai dia sadar, dia udah sadar, sampai dia sadar baru gue tinggal lagi buat ngetrek lagi. Padahal posisinya emang udah tengah malam. Serem gak sih? Serem banget dong. Waktunya kita buat istirahat ngecamp kan. Akhirnya gue ngecamp di pos 3 karena waktu dan cuaca udah dingin banget kan, tengah malam. Gue ngecamp di pos 3. Setelah itu gue istirahat cepet banget karena gue tidur lebih terakhir dan bangun harus lebih awal dong buat ngejar rombongan gue yang kata ada satu orang yang emang turun gitu buat ngasih tahu kalau mereka ngecamp di
pos 5. Nah akhirnya Kak, gua itu ketemu rombongan di pos 5. Biasalah kita makan-makan dulu sebelum summit, sebelum muncak ya kan. Kita makan, ada sih beberapa yang nanya, gue semalam tuh kemana gitu, nggak langsung nyusul, nggak langsung ke pos 5. Ya udah di situ gue ceritain kenapa trouble karena ngurus yang hipo. Setelah gue selesai makan bareng nih sama mereka, sama tim gue, akhirnya gue muncak. Itu pun muncak gue bukan summit yang pagi harus sampai puncak, enggak, gue nggak ngejar itu. Gue emang cuma pengen ke puncak aja, sesampainya lah gitu. Gue sampai puncak itu udah agak siang, udah matahari udah terbit. Dan itu setelah matahari terbit langsung muncul kabut dong. Oke. Dan itu gue emang foto waktu itu emang kayak di background tembok putih. Karena kabut ya? Iya karena kabut, cuma nggak masalah lah. Toh masih bisa dinikmatin kan, gimana pun cuacanya gitu. Betul. Abis gue foto-foto di puncak sama teman-teman gue langsung bablas ke pos 3 karena barang gue, tenda semua di situ. Nggak, pas pagi itu pas nyusul itu nggak gue bawa karena waktu juga kan, takutnya makin kelamaan, mendingan ditinggal gitu. Kita bawa barang-barang penting aja sih, yang penting gitu kan. Berarti pas habis muncak lo langsung ke pos 3. Ya kan? Berarti lo nunggu tim Nunggu yang pertama anak-anak itu di pos 3. Tapi pas turunnya tuh barengan. Bareng semua. Nah, itu teman-teman cerita singkat dari Dini. Tapi pengen gue coba ngobrol lagi lebih dalam lagi kejadian deh nolongin Sedalam orang apa sih? hipotermia, ya kan? Nah, Din, Iya. lo kan anggota PMI Kota Tangerang nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi mungkin gini teman-teman semua, banyak kasus di pendaki ya, zaman sekarang terutama banyak yang mengalami hipotermia. Iya, banyak banget. Untungnya Dini mempunyai ilmu yang memang dikasih nih, Iya. atau enggak yang didapat dari PMI dan dia coba nerapin. Oke, lo nolongin si korban tuh kayak gimana, Din? Jadi pas gue nolongin si orang yang hipo ini emang udah nggak sadar keadaannya. Dan gue dengan sedikit ilmu yang gue punya dari PMI, gue terapin dengan cara gue harus sadarkan orang itu sampai sadar. Salah satunya ditepuk anggota tubuhnya. Tepuk, bukan digampar ya? Ya gampar aja. Sorry, itu korbannya cewek apa cowok? Korbannya kebetulan cewek, pakai kerudung dan kayaknya sih seumuran gue ya, atau lebih tua, gue nggak ngerti. Dia pakai kerudung, dia pas gue tanya sama rombongannya, itu katanya memang sudah diganti baju, udah pakai blanket dan udah pakai sleeping bag. Itu di pinggir di pinggir jalur, dia baru mau naik, belum ngecamp. Dan akhirnya pertama kali gue nolong itu gue ajak ngomong terus walaupun dia awalnya nggak respon, sambil gue tepuk pipinya. Sekalian si temennya ini gue suruh bikin air panas, soalnya kan dia kedinginan ya Kak. Bener. Itu gue lakuin itu sampai dia sadar. Akhirnya alhamdulillah si korban ini sadar Kak. Dia sadar, dia mau nyaut omongan gue, dia mau nyaut pertanyaan gue gitu, dia jawab. Tapi rombongan yang itu, rombongan hipo, kondisinya dia lagi buka tenda gak? Apa emang ngegeletakin aja gitu? Enggak, geletak aja dia di pinggir. Astagfirullah, ya. Dan memang dia itu kalau nggak salah berlima atau berenam ya, gue lupa, itu emang udah lama. Dia bawa anak, bukan di bawah umur sih ya, itu udah gede, cuma remaja lah ya, mungkin masih baru lulus sekolah atau mungkin masih sekolah, gue nggak ngerti. Si kakaknya ini kan yang hipo tuh kayaknya kakaknya, dan yang dua ini emang lagi kedinginan juga. Di situ gue panik dong, takut semuanya hipo gimana. Ya kan? Iya. Man di situ emang udah posisi malam. Ya udah akhirnya gue suruh bikin air panas terus aja buat dia minum, buat dia bikin
sereal Sereal. atau kopi atau susu. Akhirnya sampai sadar tuh ya. Akhirnya udah sadar, dan yang kedinginan si adenya ini pun udah mendingan gitu, udah pulih lagi suhu tubuhnya. Apa pertama kali lo nanganin korban hipo saat itu? Iya, Di Merbabu itu saat iya. kejadian itu? Selama gua naik, baru itu gua nanganin orang hipo. Apalagi di pinggir jalur dan gak ada tenda, dia sama sekali nggak ngeluarin tenda. Ini sangat disayangkan banget ya menurut gue. Miris gitu. Seharusnya satu timnya ini apa ya, mempunyai ilmu untuk minimal penanganan pertama lah, PPGD Iya, bener. lah minimal. Untungnya alhamdulillah di sekitar orang baik pasti selalu dipertemukan dengan orang baik. Dan gue coba kita ulas nih perjalanan lo. Lo nyampe sana itu sore. Iya, Nyampe sana sore, lo urusi Maksi sampai akhirnya pada malam itu juga lo trek, ya kan? langsung trek. Nah, langsung trek. Nggak ada istirahat gue. Berarti perjalanan malam. Di jalur malam. Oh, mungkin kenapa lo langsung apa ya, ngambil keputusan untuk trek? Apakah memang tanggalnya emang udah di-schedulein jadi nggak bisa ngulur waktu atau gimana? Itu memang dia kita udah bikin rencana perjalanan kan, udah bikin estimasi waktu segala macem. Jadi ya udah resiko. Ya itu kalau menurut Resiko gue sih. nih ya, gue singgung dikit gitu. Mungkin untuk teman-teman semua ada yang hobi naik gunung saat malam. Pasti ada dong. Iya, ada. Enak ngirit air, Enak, kagak terus panas, adem, treknya nggak kelihatan. Tiba-tiba Padahal. pos 1 padahal lo jurang, kan kita nggak ada yang tahu. Soalnya kalau malam memang resikonya sangat tinggi. Iya. Kenapa? Yang pertama, kita berebut Oksigen oksigen sama tumbuhan. tumbuhan. Yang kedua, penglihatan kita terbatas. Cuma ngandelin headlamp, sinar headlamp. Iya. Itu juga kalau terang, itu juga kalau memadai. Kalau kagak, kan? Nggak tahu deh. Nggak tahu juga. Terus suhu Iya, suhu dingin kan? Lebih dingin, Lebih kan. dingin. Terus hewan buas banyak banget yang memang beraktivitas di malam hari. Iya, Yang kelima mungkin yang paling terakhir ini hawa-hawa yang satu frekuensi dengan alam lain ya, seperti itulah. Jadi gue saranin untuk teman-teman semua kalau naik gunung maksimalin siang hari deh baru trek, maksimal, iya siang. biar nggak ketemu malam din ya. Iya, biar nggak ketemu malam di jalan. Karena menurut gue emang lebih berat malam sih. Betul. Lebih Sepakat. berat malam ya? Apa kalau pertama kali ketika naik gunung itu perjalanan malam? Enggak sih. Enggak. Enggak. Itu pun gue perjalanan malam bukan disengaja ya. Tanpa sengaja masih siang, masih sore, masih di trek gitu. Masih jauh ke base camp. Ya, otomatis ya udah dilanjut. Terus yang lo kepisah nih ya, rombongan pertama dan rombongan kedua, dan ternyata lo di rombongan terakhir lah bisa Iya. dikatakan. Itu kan yang rombongan pertama bermalam di pos 5, lo ini bermalam di pos 3 karena lo nanganin Yang korban hipo. Iya. Nah, apakah itu kepisahnya emang gara-gara lo kali ya? Maksudnya lo itu apa ya, nanganin Iya. korban kan? Mungkin kalau gua nggak nemu yang hipo, kayaknya masih bareng. Bareng kan? Masih bareng. Berarti di situ nggak ada yang alat komunikasi HT Waktu itu nggak bawa. nggak bawa? Nggak bawa. Oke, itu sangat disayangkan Sangat banget menurut disayangkan gue ya. memang. Sebetulnya itu penting banget sih. Betul, sepakat. Buat kita komunikasi di sana. Nah, itu banyak kan nih pendaki yang memang yang punya cuma sepatu, Iya. ransel, Semua fashion deh ya. bagus-bagus ya kan. Bagus-bagus. Tapi kebutuhan yang kayak gitu sebenarnya yang harus diperhatikan lagi gitu ya. itu Apalagi HT. rombongan ya kan. Tuh HT teman-teman semua, alat HT, komunikasi. Alat komunikasi. Yang penting pertama, banget. lo alat komunikasi dengan satu tim lo. Bukan tim lo band ya, tim lo gitu. Tim lo misalkan, ya misalkan kita naik gunung dengan jumlah personil 10 orang. Pasti nih kita nanti di pertengahan perjalanan pasti kebagi nih. Iya pasti. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, alat komunikasi HT itulah yang sangat diperlukan. Kalau terjadi apa-apa, misalkan kita Hal-hal yang tidak kepecah, diinginkan. nah, gue tunggu ya di pos 3 kan Iya. enak. Gue tunggu ya pos 5, posisi di mana nih kan enak. enak Itu yang buat pertama komunikasi. untuk alat komunikasi sama tim. Yang kedua, alat komunikasi dengan pihak petugas atau ranger. Iya. Jadi sewaktu-waktu misalkan ada amit-amit dari tim lo itu ada salah satu anggota yang memang trouble, lo bisa
komunikasiin pihak petugas atau ranger untuk naik ke atas rescue gitu kan. Nah jadi teman-teman semua kalau mau beli HT kalian pantengin aja di IG-nya Heru Survival. Di situ memang Jangan lupa beli. banyak banget ya jenis HT-nya dan murah. Ini linknya di deskripsi ya. Heru Survival itu sangat murah banget. Nah, oke Din, lanjut lagi. Oke. Berarti yang tadi gue sempet sepakat tuh kalau lo sampai puncak terus akhirnya berkabut ya. Berkabut. Bahwa lo emang bukan mengharapkan sesuatu Iya. indah gitu Iya. kan. Nggak tahu, gue setiap naik gunung kayak gitu sih. Dan gue nggak ngeburu-buruin, ayo summit nih jam segini kita harus nyampe jam segini. Enggak, kalau gue. Kalau kita jam segini nyampe puncak, alhamdulillah syukur. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Karena gue masih mikirin resiko-resiko yang nggak pengen resiko-resiko besar yang gue nggak pengen. Lebih baik gue ngalahin ego gue turunin ego gue gitu Kalau loh. tadi sempat gue ngobrol di belakang layar diet ego. Iya, diet ego. Diet ego. Oke, Jangan diet diet ego. makan. Jangan badan doang dikecilin, Diet ego harus kecilin. Kita deklarasiin Apalagi diet ego. lo naik gunung tuh rame-rame, enggak sendirian. Berarti pas lo di tim paling belakang itu emang ada yang nge-backup lo juga ya? Iya, kebetulan gue emang barengan gue dari Tangerang, Oke. dari rumah dia, dan dia emang dari awal bilangnya sih, ya udah Din, ayo ikut, pokoknya gue temenin, dan dia memang tanggung jawab kok, teman gue itu, dia temenin gue, pokoknya dia nggak jauh dari gue gitulah, gitu, nggak sampai ninggalin gitu, Nah itu dia tanggung jawab ya. tanggung jawab, Tanggung bener jawab. banget, Lo ngajak lo tanggung jawab. harus gitu. tanggung jawab. Dan ingat kalau lo ngajak orang memang pastiin dulu orang tersebut siap ya. Kalau nggak siap mendingan mundur, molor atau nggak pergi ke mall aja ya kan? Tidur aja di rumah Tidur enak. aja di rumah. Oke, ini pengalaman pembelajaran banget ya buat teman-teman semua nih dari ceritanya si Dini, terutama menangani hipotermia. Iya. Terus juga dia bisa melawan rasa egonya dia. Gue malam misalkan gue lanjutin ke pos 5, nanti semakin trouble-nya semakin jadi pada Iya, diri lo. iya benar. Malah dia memutuskan bermalam di pos 3. Itu menurut gue cakep banget sih lo ngambil keputusan seperti itu. Mungkin bolehlah, keputusan orang kan berbeda-beda ya. Iya, benar. Keputusan ini begini, makanya kan itu fungsinya leader atau fungsinya memang yang berpengalaman lah. Dalam satu pendakian itu ada beberapa orang berpengalaman. Nah jadi kalau menurut gue, kalau untuk next teman-teman semua pengen naik gunung, ajaklah teman kalian yang sudah mempunyai pengalaman. Semakin besar kayaknya kesini ya, angka kecelakaan Betul. gunung. Mungkin kalau kita bahas ulas ke belakang Din ya, Heeh. nggak ada ya tahun 90. Jarang ya? Jarang banget. Padahal alat Seadanya. celana trekking belum ada. Apapun itu maksudnya seadanya doang. Tapi kan angka kecelakaan sedikit. Kayaknya karena pendidikan kali. Nah itu dia. Jadi Pendidikan. kita harus pendidikan ini dulu, Basic lah ya. basic dulu. Betul. Nah, terus juga, ini sharing aja ya, ngobrol biasa, ngobrol santai. Biasa kan misi-misi terus. Ini nggak mistis, nggak ada mistis, edukasi. oke? Nah, terus ada yang bilang mungkin gini Din, Bang nggak di gunung doang kok angka kecelakaan tinggi, meninggal. Iya emang enggak. Gitu kan, gunung tuh nggak angker kok, lebih angker lagi jalan raya banyak orang meninggal. Kan gitu. Jadi menyikapi gunung atau angker atau enggak itu tergantung dari sugesti kita. Ya. Kalau sugesti kita baik, perlengkapan kita oke, pengetahuan kita oke, safety-nya juga oke, gitu kan, etikanya oke, insya Allah lancar-lancar aja. Meminimalisir Betul. kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Nah di gunung. itu dia. Terus juga, nah kalau misalnya ada yang nanya lagi nih, Bang gimana caranya untuk biar naik gunung nggak ada resiko? Nggak usah naik gunung. Nah, nggak usah Itu naik gunung. satu ya. Satu. Mendingan Itu. Cuma itu kuncinya. betul. Kalau nggak mau nggak mau beresiko naik gunung, ya lo nggak usah naik gunung, di rumah aja, di rumah tidur, aja. Hashtag di rumah aja, peluk corona. guling. Peluk guling, udah lo nggak ada resiko kena di betul. gunung tuh nggak kenapa-napa, nggak. Nah, jadi gue singgung tadi di ini itu emang kalau lo nggak mau ada resiko, mendingan di rumah aja udah tidur. Itu pikir simpelnya sih ya, Simpelnya. kayak nggak mau repot lah, udah gitu. Karena gini, kalau kita pergi ke alam bebas,
itu mempunyai resiko. Itu ada 2 resiko, subjective danger dan juga objective danger. Tapi kalau kalian apa sih subjective danger? Belajar dulu. Baca dulu aja Baca ya? dulu. Nah, ketika lo safety itu dalam artian perlengkapan lo oke gitu kan, pengetahuan lo oke, apapun itu oke, insya Allah resiko itu bisa diminimalisir, tapi nggak bisa dihilangin Nggak bisa. karena kita ke alam kan. Heeh. Dan kita Alam. nggak tahu kapan itu kejadiannya. Nah, betul itu dia. Nggak bisa. Mungkin kalau kata alam, katanya lo pencinta alam, tapi pas gue manggung lo nggak nonton. Pencinta alam ya kan? Bener Pas nggak? dia manggung dia tidur. Dia tidur, lo nggak pencinta alam lo. Alam nonton nggak nonton kan? Oke Den, terakhir Ya. kita tutup aja nih ya sesi Oke. ini. Mungkin untuk teman-teman, misalkan pengen ngadirin Dini lagi di channel gua, lo ini aja ya, lo komen aja apa ini yang bisa share Ya. pengalaman Dini terkait ini ya, penyakit ataupun pertolongan pertama lah. Terus Boleh. bingung, boleh tuh Boleh, nilai kalau ada yang edukasi mau. ya. Iya. Silakan komen aja dulu. Nah, terakhir Din, pesan buat teman-teman semua, khususnya dalam ini ya, keselamatan ya. Oh iya. Silakan Din. Oke, gue bukannya gue sok punya pengalaman atau gimana ya, atau gue sok punya ilmu nih mentang-mentang PMI, enggak. Gue cuma pesan dan ingetin aja untuk teman-teman pendaki, entah lo baru, entah lo udah lama, apapun itu, kalau lo suka naik gunung, intinya lo harus punya pengetahuan tentang keselamatan diri sendiri dulu nih. Mulai dari peralatan yang lo pakai nih buat naik, itu lo harus tahu. Lo harus tahu kecelakaan apa yang sering terjadi itu ya Kak. Terus sama resikonya tuh apa aja. Sepakat. Terus lo cari juga, baca cara penanganannya gimana, pertolongan pertamanya lah, gitu ya kan. Kan kita nggak bisa dong di sana kecelakaan terus langsung dibawa ke rumah sakit. Betul. Siapa lagi kalau bukan diri sendiri gitu. Lo pikirnya gini aja deh, teman-teman mikirnya gini aja. Buat diri sendiri dulu, buat selamatin diri sendiri dulu gitu loh. Toh kalau lo udah bisa pada buat diri sendiri, pasti bisa buat nolongin orang gitu. Itu dia. Pertolongan pertama sih. Sama perlengkapan, peralatan gitu harus diperhatiin juga gitu ya. Betul. Nah, itu pesan dari Dini untuk teman-teman semua. Nah, ambil sisi positif dalam video ini ya. Kayak Dini menjelaskan, gue tuh bukan sombong banyak punya pengalaman, Iya, enggak. Kalian Enggak harus kayak mengutip dari guru besar pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, bahwa setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Nah, misalkan yang nonton nih nggak sepakat nih Din, silakan aja komen, nanti kita coba Iya, kasih kita Q&A lagi ini ya. lagi, ha. Kita pokoknya ini banget ya, apa ya, terbuka banget lah untuk discuss kayak Discuss. gini ya, apalagi terkait keselamatan penyakit di gunung Dan dan ada sebagainya. kalimat kata Wiji Tukul. Nah, apa tuh? Untuk apa punya ilmu tinggi kalau hanya untuk diri sendiri dan dibungkam? Cakep. Nah, apa tuh? Kayaknya itu deh kalimatnya, gue lupa. Ya. Ya gitu. Nah, jadi itu teman-teman semua, obrolan kita pada video kali ini bersama Dini yang merupakan anggota PMI Kota Tangerang. Gue ini sih Kak, sukarelawan Sukarelawan. di Sukarelawan. PMI Kota Tangerang. Pertamanya suka, lama-lama ngelawan ya. Kurang ajar dong. Kurang ajar namanya. Oke, teman-teman semua, itu segini aja video kali ini. Mau subscribe mau kagak terserah kalian, mau like mau kagak terserah kalian, mau komen mau kagak terserah kalian deh. Karena Nggak itu maksa ini nggak mah. maksa, karena itu hak kalian masing-masing gitu. Sekali lagi, ambil sisi positifnya, buang sisi buruknya. Sekian video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.